Masyarakat Solok Selatan dihebohkan dengan kemunculan aliran pelindung kehidupan. Menurut aparat setempat, aliran ini meresahkan karena menganggap sholat tidak penting dalam kehidupan. Kemunculan aliran pelindung kehidupan di Solok Selatan, Sumatera Barat menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah setempat. Tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM mengatakan aliran ini muncul dan mulai beraktivitas sejak 9 Juni 2021. Para pengikutnya tersebar di daerah Jowong Simancung, Nagari Alam Pauduo, dan Kecamatan Pauduo. Menurut pengakuan masyarakat setempat, pengikut aliran pelindung kehidupan tidak perlu sholat 5 waktu, tetapi mereka cukup sholat sekali seumur hidup. Tidak hanya itu, aliran ini melakukan pengobatan dengan cara menebus hak bertarif antara 2 hingga 5 juta rupiah. Namun PAKEM dan MUI Solok Selatan masih mendalami informasi ini. Para pengikut aliran ini diduga sudah berpindah tempat, namun keberadaan mereka tetap dipantau aparat di Solok Selatan, Sumatera Barat. Bagaimana aliran pelindung kehidupan bisa merekrut anggota dan berkembang di Solok Selatan? Apakah semakin meresahkan? Kami akan bahas bersama Ketua PAKEM Solok Selatan Muhammad Bardan dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian MUI Prof. Utang Ranuwijaya. Selamat sore Pak Bardan dan Pak Utang. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Bardan terlebih dahulu. Pak Bardan, sejak kapan sebenarnya kemudian aliran pelindung kehidupan ini muncul di Solok Selatan? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada awal tahun 2021 telah mengetahui dari informasi masyarakat adanya kegiatan aliran ini. Pada bulan Juni 2021 ini kami mengetahui keberadaan mereka yang berada di Jorong Simancung dan Nagari Alam Pauduo, Kecamatan Pauduo di Kota Selatan, dan hari itu juga kami menugaskan kasih intel, saudara Fajrin dan beberapa staf bidang intelijen untuk langsung ke lokasi. Itu Mbak. Sejak kapan artinya Pak? Kami konfirmasi kembali. 8 Juni 2021 kemarin. Awal tahun 2021. Ya. Baik, sejauh ini dari informasi yang sudah didapatkan, berapa jumlah pengikutnya? Ketika kami turun tanggal 8 Juni 2021 tersebut pada malam hari, itu diinformasikan ada sekelompok orang yang diduga aliran kehidupan ini sekitar 40 orang. 40 orang. Sampai saat ini perkiraan masih di jumlah yang sama atau sudah bertambah, berkurang? Kami memantau terus kegiatan mereka. Karena kegiatan dilakukan pada malam hari, yaitu dari habis Ba'da Isya sampai subuh, itu semakin lama semakin berkurang informasi dari masyarakat setempat. Dan kemungkinan mereka itu diduga akhir-akhir ini berpindah-pindah. Baik, kegiatannya berlangsung pada malam hingga dini hari. Dari temuan PAKEM pengawasan aliran kepercayaan masyarakat sejauh ini, apa saja kemudian ajaran dari aliran ini yang dianggap menyimpang? Dari hasil informasi sumber yang kita tanya, antara lain dari Ketua Jorong. Ketua Jorong itu di bawah desa. Kalau di sini desa itu Nagarian, Mbak. Jadi dari Ketua Jorong, kemudian Jorong sebelah daerah sebut ada 3 jorong yang kita minta. Karena jaraknya cukup jauh, maka kita mengambil radius yang cukup merepresentasi kegiatan-kegiatan ini. Pak Bardan, benarkah bahwa aliran ini mengajarkan bahwa sholat tidak diwajibkan, kemudian tidak perlu mengaji, tidak diwajibkan berpuasa? Hal-hal seperti ini benar diajarkan dalam aliran ini? Benar Mbak, jadi itulah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam, di mana ajaran pelindung kehidupan ini dengan modus
media pengobatan, Pak. Jadi karena dia mempunyai kemampuan dalam mengobati pasiennya, sekaligus mereka menggunakan momen itu untuk rekrut anggota menjadi acara pelindung kehidupan ini. Demikian. Baik, proses rekrutmen melalui media pengobatan saya akan dalami nanti. Saya ingin tanyakan dulu ke Prof. Utang. Pak, mendengar tadi yang disampaikan beberapa ajarannya yang bisa kita anggap menyimpang. Apakah artinya aliran pelindung kehidupan ini bisa kita sebut sebagai aliran sesat? Ya, begitu disebut ada beberapa paham seperti hasil penelitian dari Kejari, bahwa salat tidak wajib, puasa tidak wajib, kemudian Tidak perlu mengaji tidak juga percaya infonya. malaikat tidak perlu mengaji. Ya, saya kira itu memang aliran sesat. Ya, tapi untuk mengatakan sesat dan tidak sesat kan perlu diputuskan oleh fatwa Majelis Ulama. Untuk memutuskan fatwa itu, Majelis Ulama perlu turun ke lapangan untuk melakukan penelitian supaya betul-betul hasilnya seperti apa yang ada di lapangan. Tapi dari berita Pak Kajari tadi, ya jelas itu indikator termasuk aliran sesat yang oleh MUI sudah ditentukan ada 10 kriteria aliran sesat itu. Baik, apakah saat ini sudah ada tim dari MUI yang diturunkan ke lokasi setempat untuk melakukan penelitian lebih mendalam? Ya, menurut informasi Majelis Ulama setempat itu sedang mendalami kasusnya. Nah, untuk dimaklumi oleh kita bersama bahwa kasus-kasus yang muncul di daerah itu ditangani oleh MUI setempat. Kalau kasus itu dalam bentuk nasional atau kasus nasional atau isu nasional, maka MUI pusat yang turun ke lapangan. Tapi karena ini kasus yang ada di daerah Solok, maka MUI Solok yang turun ke lapangan. Menurut informasi memang MUI Solok sedang mendalami dan sedang turun ke lapangan. Baik, artinya saat ini MUI Pusat sedang menunggu hasil penelitian dari MUI setempat atau dalam hal ini MUI Solok Selatan ya Prof ya? Betul, tapi nanti informasinya akan disampaikan oleh MUI Solok, kemudian ke MUI Sumatera Barat, ya kemudian MUI Sumatera Barat akan menyampaikan hasil penelitian dan pengkajiannya itu ke MUI Pusat. Baik, saya ingin kembali ke Pak Bardan melanjutkan yang tadi terkait proses rekrutmen. Benarkah bahwa kemudian rekrutmennya ini melalui media pengobatan? Ya, benar, Mbak. Seperti apa bentuknya? Jadi pasien yang berobat ke yang nama yang bersangkutan kalau disebut inisial ST mempunyai kemampuan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Inilah yang membuat sebagai masyarakat yang ikut dan telah menjadi anggota aliran ini karena ya mungkin karena sakitnya udah berkurang, ada yang udah sembuh. Itu makanya melalui doktrin dan beberapa cara baiat, artinya mereka ikut aliran tersebut. Yang disebut sebagai ST ini artinya bisa disimpulkan sebagai pendiri dari aliran pelindung kehidupan ini, Pak Bardan? Iya, mereka memanggilnya guru di sini, sang guru. Baik. Karena kemampuan mengobatinya dan juga masyarakat yang merasa terbantu karena sudah sembuh, akhirnya pelan-pelan terpengaruh dengan ajaran ini. ST ini latar belakangnya seperti apa Pak Bardan? Apakah memang sudah lama menawarkan jasa pengobatan kepada masyarakat setempat? ST ini sendiri berasal dari Lampung. Jadi masyarakat setempat tidak terlalu banyak kenal dengan yang bersangkutan. Taunya ada semacam pengobatan, itu aja. Baik, apakah kemudian ada bayaran yang dipungut dari mereka yang ingin menjadi pengikut aliran ini? Iya Mbak, jadi dari informasi yang diterima itu variatif, ada 2 juta sampai 5 juta. Jadi untuk menjadi pengikutnya ini diwajibkan untuk membayar
biaya sebesar tadi ya 2 sampai 5 juta rupiah. Ya, Perbedaan atau variasi harga ini tergantung apa Pak Bardan? kalau dari informasi yang diperoleh, kalau sakitnya itu agak berat, itu bayarnya lebih tinggi gitu. Baik, Prof. Utang, mendengar bahwa kemudian ada biaya yang dipungut, apakah kemudian artinya ini bisa diusut juga sebagai dugaan kasus penipuan dan sebagainya? Perlukah kemudian melibatkan pihak kepolisian juga dalam kasus ini? Yaitu sebenarnya menjadi domainnya pihak kepolisian ya. Majelis Ulama tentu tidak sampai jangkauannya pada mempersoalkan apakah ada penggunaan keuangan atau tidak. Ya, jadi ya saya setuju kalau itu kemudian diusut terus, ya ditangani oleh pihak kepolisian. Bisa jadi itu penipuan. Tapi sebenarnya kalau alasannya pengobatan, tentu mungkin ada tarif-tarif pengobatan yang tentunya harus dihitung secara wajar. Nah, jika ternyata tarifnya itu terlalu tinggi, nah itu tentu menimbulkan masalah lain ya. Mungkin saja itu dianggap pemerasan dan seterusnya. Tapi dalam batas yang wajar sebenarnya pengobatan itu berarti kan ada tarif yang harus dikeluarkan, yang harus dibayar oleh pasiennya. Baik, Prof. Tapi kalau dari mungkin aliran-aliran menyimpang dalam tanda kutip yang selama ini pernah diusut oleh MUI, apakah kerap menemukan bahwa motif uang atau motif penipuan ini yang kerap menjadi latar belakangnya? Kalau itu memang sering kita lakukan, sering kita temukan di lapangan. Ada kepentingan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada dalam bentuk penipuan. Ada sebenarnya ada motif lain yang akhirnya juga memang tidak jelas ya, sehingga sulit kita kita deteksi bahwa mereka melakukan kegiatan yang yang bisa kita nyatakan merah atau putih ya, kecuali pihak keamanan yang tentu tahu itu bagaimana cara mendeteksinya. Yang jelas memang dalam praktek-praktek di aliran sesat ada berupa penipuan, ada pemerasan keuangan ya, ada untuk kepentingan popularitas, ada untuk ya semata-mata untuk menyesatkan umat. Baik, kita akan tunggu bersama tentunya seperti apa hasil penelitian dan pengkajian dari MUI setempat. Terima kasih Prof. Utang Ranuwijaya dan Pak Muhammad Bardan sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini.